Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana. Mudah- Wilujeng, Wilujeng. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah gitu kita bisa bertemu secara virtual dan mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya. Jadi sebetulnya latar belakang diadakannya diskusi dadakan ini, sebetulnya diskusinya bisa disebut dadakan. Itu berawal dari diskusi di Facebook gitu kan ya, Kang Jian dan Teh Sali. Ternyata cukup seru gitu diskusi di Facebook, cuman eh, Facebook kan terbatas gitu ya, forum diskusinya terbatas, jadi kayaknya cukup menarik gitu ya untuk bikin semacam forum diskusi yang lebih leluasa gitu, kita bisa berpendapat atau berkomentar mengenai di dunia pendidikan gitu. Waktu itu mungkin dipicunya sama postingan Kang Jian soal ya, Hyper reality itu hyper fatwa reality. Jan Baudillard. Ya, gitu. Nah, baik mungkin pada kesempatan ini, insya Allah ini sudah ada beberapa pemicu atau pemantik ya, pemantik diskusi begitu ya. Ada Kang Jian dan juga Kang Sali. Mungkin pertama-tama Kang mungkin Sali. kita, Kang Sali, Teh Sali. Mungkin pertama-tama kita kenalan dulu dari Kang Jian ya. Maka Kang Jian bisa diperkenalkan dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya udah pada kenalnya, Hasan dan lain-lain, tapi biar teman-teman yang lain misalkan yang hari ini menyimak secara offline mungkin nanti ya. Perkenalkan, nama saya Nurzian Muharram. Saya lahir di Cianjur tahun 95 ya. Nah, secara singkat mungkin ya untuk hari ini mungkin kesibukannya, alhamdulillah dari awal lulus kuliah tahun 2018, saya memang berkomitmen dari dulu juga untuk memang aktif di dunia pendidikan. Nah, ketika tahun 2018 itu saya pertama terjun dulu di Cianjur, menjadi guru, kemudian juga menjadi tenaga administrasi, sehingga tahu betul lah beberapa realitas di pendidikan di daerah Cianjur seperti apa. Nah, karena saya itu memiliki ketertarikan dalam dunia pendidikan, ingin mencari pembanding atau ingin mencari hal-hal baru. Nah, diniatkanlah tahun 2019 itu ke Bandung. Alhamdulillah ke Bandung itu awal mengawali karir saya itu di SD sebagai asisten guru tuh, asisten guru kelas. Karena ada sekolah swasta itu, jadi satu kelasnya itu ada 2 guru. Nah, di sana alhamdulillah saya di berproses selama 2 tahun menjadi guru kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kemarin mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SMP Etkon Islamic School. Jadi hari ini kesibukannya mungkin lebih ke pengelolaan lembaga secara umum, mengelola dan mengembangkan sekolah yang memang hari ini sedang berkembang. Nah, itu mungkin Kang Adi kalau misalkan untuk secara singkatnya. Baik, satu non Kang Jian. Teh Sali, mangga silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sali Aisyah Amini. Sama seperti Kang Zian dan Kang Adi juga ya, asal dari Cianjur, tepatnya Cianjur Selatan. Lahir 25 Agustus tahun 94, jadi setahun lebih senior dibandingkan Kang Zian. Sama ya, jadi saya juga mungkin karir saya apa ya, awalnya memang lulus itu tahun 2016, kemudian pernah juga menjadi editor ya di salah satu media cetak di Jatinangor, tetapi karena satu dan lain hal juga saya harus kembali ke kampung halaman karena memang juga untuk menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan saya. Tapi kan takdir siapa yang tahu ya. Di tahun berikutnya 2017, tepatnya bulan Februari, saya menikah. Dan alhamdulillah juga gitu kan, pernikahan tersebut tidak membuat saya terkurung hanya di ruang domestik saja. Jadi bisa mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu di ruang publik juga gitu. Awalnya enggak terpikir atau enggak berminat untuk menjadi kepala madrasah ya, tetapi karena satu dan lain hal yang ada di lembaga gitu kan memaksa saya untuk menjadi kepala madrasah. Nah, mau tidak mau karena saya sudah diamanahi oleh Allah, ya jalani saja gitu apapun dengan sebaik-baiknya gitu.
Gitu sih, sama juga seperti yang tadi Kang Zian, kesibukan saya pertama mungkin jadi ibu rumah tangga juga, seorang istri juga, kemudian juga membantu mengelola atau memanajemen lembaga atau sekolah gitu, tepatnya Madrasah Aliyah Al Arifin yang ada di Kampung Pamoyanan, maksudnya Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Begitu Kang Adi. Ya. Ya, atur nuhun Teh Sali dan juga Kang Jian. Jadi sebetulnya Kang Jian dan Teh Sali itu ada satu organisasi ya, satu alma mater. Kebetulan kita sama-sama bergabung di payung yang namanya itu Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Cianjur Kidul. Saya sebetulnya sengaja menghadirkan Teh Sali dan Kang Jian itu dari dua latar belakang geografis yang berbeda tuh dari sisi sekolah gitu. Kang Jian itu basisnya di kota lah gitu ya secara geografis. Teh Sali itu ada di Cianjur Selatan. Ya mungkin tidak perlu disebutkan ya ada di Cianjur Selatan, mungkin ada di daerah lah gitu ya bahasa sederhananya gitu. Nah, apa ya? Mungkin akan mewarnai gitu ya diskusi ini karena nanti Kang Jian mungkin akan cerita bagaimana situasi dan kondisi di kota dan Teh Sali juga bagaimana situasi dan problematika yang ada di Cianjur gitu ya, Teh Sali. Oke. Oke, alhamdulillah ini sudah ada partisipan, udah ada lumayan lah ya, 7 orang. Tidak apa-apalah, yang penting adalah isi kan, substansi tidak perlu banyak-banyak, tapi ini akan disiarkan di YouTube, jadi bisa ditonton ulang begitu. Oke, mungkin kita mulai saja ya diskusinya. Jadi sebagaimana mungkin kita ketahui ya, saat ini situasinya ada sedikit berubah. Kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang ya salah satu yang terpengaruh adalah sektor pendidikan begitu. Yang awalnya mungkin pendidikan itu dilaksanakan secara tatap muka, secara secara langsung begitu. Tapi sekarang karena kondisi kemudian berubah, jadi pelaksanaan pendidikannya diubah menjadi secara daring gitu. Nah, ketika daring ini tentu saja banyak sekali hal-hal baru dan juga tantangan begitu kan ya. Tantangannya misalnya dari segi apakah kita sudah siap gitu kan ya dengan sistem baru seperti ini, apakah evaluasinya bagaimana gitu terhadap siswa didik begitu, dan juga kesiapan dari sisi sistem mungkin kan ya, dan juga kurikulum itu mungkin pembahasan yang ya masih cukup menarik sampai sekarang gitu meskipun pandemi sudah berlangsung lama begitu. Nah, untuk tema sendiri pada kesempatan ini temanya itu pendidikan dasar di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana mungkin kita ketahui ya, jadi pendidikan dasar di Indonesia itu kan ada 9 tahun ya, dari mulai SD dan juga SMP gitu. Tapi juga di sini ada Teh Sali sebagai kepala sekolah di tingkat yang lebih lanjut gitu ya, tingkat SMA gitu. Mungkin untuk mengawali diskusi mungkin Kang Jian mau bercerita dulu bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi atau proses belajar mengajar di sekolah Kang Jian gitu di suasana pandemi ini gitu Kang Jian. Mangga Kang Jian silahkan. Oke, terima kasih Kang Adi ya. Mungkin di sini tidak pakai slide, nggak apa-apa? Iya, tidak apa-apa lah. Oke, kalau misalkan mau pakai slide ada sederhana, tapi langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, terima kasih pada Kang Adi yang hari ini telah memberikan kesempatan luar biasa bagi saya secara pribadi untuk mungkin lebih ke sharing session ya, atau misalkan sesi diskusi berkaitan dengan tema pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui pandemi ini, virus corona ini memang sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2019 ya. 2019, 2020, 2019 akhir sampai sekarang itu berarti menuju 2 tahunan. Nah, ini tentunya memang ada berbagai hal yang memang berefek pada kondisi dunia khususnya, umumnya maksudnya dunia dan khususnya itu di Indonesia. Pandemi ini tentunya bukan hanya masalah kesehatan, karena memang ini akhirnya berimbas pada masalah perekonomian, kemudian juga pendidikan, politik, sosial, dan juga lainnya. Untuk masalah pendidikan sendiri, kita garis bawahi,
Mungkin sedikit mungkin saya menyinggung dulu hasil diskusi waktu itu. Saya pernah dengar ketika waktu itu Kang Adi pernah menjelaskan bahwa hari ini permasalahannya itu pandemi yang timbul itu bukan menjadi pandemi kesehatan aja, tetapi ada pandemi kesehatan dan juga pandemi pandemi informasi ya. Karena di kondisi seperti ini tuh simpang siur informasi dan hoax itu beredar sangat luas sekali. Bahkan bukan pakar kesehatan pun ikut berkomentar, kemudian juga memberikan penjelasan-penjelasan yang memang jauh dari dasar. Ya, kalau misalkan hari ini saya tidak akan menggiring atau misalkan Menggiring opini. membuat kesimpulan terkait pandemi ini ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki landasan masing-masing terkait kondisi pandemi. Tetapi saya secara pribadi memang menyepakati corona itu memang pasti ada. Corona itu ada dan itu memang sudah dijelaskan oleh para peneliti. Namun apakah itu misalkan hasil rekayasa dan lain-lain, misalkan pembuatan dan sebagainya, itu terlepas dari semua itu, pokoknya secara penelitian dari pakar-pakar kesehatan dan epidemiolog bahwa virus COVID ini memang betul ada. Nah, efek dari pandemi ini sangat banyak. Nah, saya akan menggarisbawahi bahwa pada hari ini itu adalah di bab pendidikan. Pendidikan itu tentunya adalah sebuah sektor yang memang cukup sentral dan juga utama ya di setiap negara, karena ini akan mengarahkan nanti generasi-generasi bangsa yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan negara ini khususnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu diprediksi akan akan memiliki bonus demografi ya. Kalau tidak salah itu 2045 ya, Kang Adi. Kurang lebih. Kalau tidak saya ya, kurang lebih itu. Ya, kalau misalkan saya nanti mau dikoreksi ya. Nah, itu tentunya di bonus demografi itu bukan sesuatu yang instan atau misalkan bukan sesuatu yang memang hanya perlu ditunggu, tetapi perlu dipersiapkan. Karena prediksi para pakar ketika misalkan Indonesia mengalami bonus demografi ini, di mana usia para masyarakatnya itu di usia produktif, maka akan menciptakan sebuah lonjakan atau misalkan kemajuan perkembangan negara yang memang cukup signifikan, yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju khususnya, dan juga memang akan berpengaruh dalam dunia perpolitikan, ekonomi dan sebagainya di dunia. Namun karena kondisi pandemi ini, persiapan yang memang harus disiapkan untuk menyongsong demografi itu akhirnya terkendala, dikarenakan mau tidak mau pandemi ini mengganggu jalannya proses pendidikan. Kenapa? Karena secara penelitian yang dilakukan kurang lebih di tahun sebelumnya, karena setelah setahun lebih itu ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online, itu dievaluasi hampir secara umum ternyata tidak efektif, mau tidak mau. Ini secara umum ya, mau itu di daerah, di kota dan sebagainya, secara umum itu tidak efektif. Efektivitas dari pendidikan dan pembelajaran itu sangat jauh. Bahkan mungkin untuk beberapa sekolah di lapangan, mungkin akang teteh semua punya adik dan sebagainya, ada beberapa misalkan sekolah yang memang hanya mengandalkan ke anak-anak itu ngasih tugas saja, tapi tidak memberikan penjelasan dan lain, sehingga anak itu malah stres ketika ketika ingin bersekolah meskipun itu sifatnya online. Kita lanjutkan. Kemudian untuk masalah pendidikan ini perlu kita ketahui bahwa ada 3 aspek yang menjadi tolak ukur utama untuk untuk melihat atau misalkan mengukur sebuah kesuksesan dari sistem pembelajaran atau pendidikan. Yang pertama itu input. Input sudah jelas, ketika kita ingin menghasilkan sebuah output pendidikan atau tujuan pendidikan ingin tercapai, maka input yang masuk pun itu juga memang harus terjaga. Harus benar-benar terserap dan juga kita bisa petakan secara potensinya. Dengan seleksi dan sebagainya, kemudian juga prosesnya nanti disesuaikan dan akan menghasilkan output yang memang nanti sesuai harapan. Di kondisi pandemi ini, tentu terutama di tahun baru, di tahun pelajaran baru ini, mau tidak mau setahun sebelumnya itu adalah saya mengutip salah satu pendapat dari salah satu akademisi di Universitas Muhammadiyah Bandung, Pak Yudi Haryadi. Dia menyatakan bahwa tahun sebelumnya itu, atau misalkan setahun kemarin angkatan corona itu kita nyatakan sebagai lost generation. Kenapa disebut sebagai lost generation? Karena di kondisi kemarin itu sangat betul-betul tidak terduga. Semua orang itu tidak menyangka akan terjadinya pandemi, sehingga hal-hal yang memang berkaitan dengan pendidikan, proses pembelajaran, semuanya itu adalah hal-hal yang memang sifatnya tidak pernah dipersiapkan sama sekali.
sehingga guru harus betul-betul, bahkan mungkin ada yang stres karena memikirkan bagaimana nih agar pembelajaran tetap efektif dan juga tujuannya tercapai. Kemudian otomatis output, misalkan saya ini hari ini memegang SMP, otomatis kan yang masuk itu adalah lulusan SD. Nah, lulusan SD yang kemarin tentunya itu bagian dari lost generation. Misalkan masuk ke sekolah kita tuh memiliki target dan juga tujuan yang untuk mencapai tujuan pendidikan secara ideal. Namun ketika inputnya memang juga tidak terukur, kasarnya itu kondisinya memang tidak memungkinkan untuk mencapai 100 misal, maka otomatis output yang nanti akan dihasilkan pun tidak akan sempurna. Apalagi di kondisi pandemi ini, proses yang dilaksanakan selama pembelajaran dan pendidikan itu juga pasti akan banyak terkendala. Mungkin di sini saya akan lebih bercerita tentang kondisi di lapangannya, Kang Adi ya. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke permasalahan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, saya notabene ini berada di luang lingkup kota ya, Kota Bandung, lembaganya swasta, dan sasaran dari peserta didik yang yang dididik di lembaga kami itu punten secara ekonomi adalah menengah ke atas. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan menengah ke atas, mereka sudah tidak terkendala dengan media, fasilitas dan sebagainya. Misalkan dengan gadget dan sebagainya, insya Allah itu sudah tersedia di masing-masing. Sehingga yang lebih menjadi sebuah problem di lembaga kami itu adalah metode yang tepat. Karena apa? Karena untuk lembaga swasta, apalagi di kota, itu yang dituntut itu betul-betul kualitas. Nah, bayangkan sekarang, kualitas yang diharapkan oleh orang tua dan juga masyarakat itu adalah, kalau kita misalkan nilai 100 poinnya. Tetapi kondisi proses yang dijalankan karena kondisi pandemi ini, kita paling mentok itu di 70. Sedangkan yang namanya masyarakat, stakeholder, atau misalkan orang tua yang memang menyekolahkan ke lembaga kita, itu mereka mau tidak mau, pokoknya saya ke sekolahan ke sini berarti harus percaya bahwa dia bisa mencapai 100 gitu. Tak ingin tahu misalkan prosesnya seperti apa, pokoknya harus 100 aja misalkan. Target-target yang dia nih. Nah, ini adalah menjadi sebuah tantangan yang betul-betul luar biasa untuk lembaga pendidikan, khususnya di lembaga saya secara pribadi, karena total quality management atau pelayanan yang betul-betul maksimal itu memang perlu kita berikan. Sedangkan di kondisi pandemi ini memang semuanya segala terbatas. Nah, dan evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, meskipun peserta didik sudah kasarnya fasilitasnya sudah difasilitasi dengan fasilitas yang maksimal, kondisi gadget, kuota, misalkan terus peralatan dan sebagainya sudah tersedia. Guru pun di kami juga memfasilitasi melalui setiap hari itu ada media Zoom meeting, video call, bahkan peserta didik yang ingin share, misalkan bertanya tentang pelajaran-pelajaran tertentu, atau misalkan kondisi di luar akademik pun, misalkan orang tuanya ingin ingin berdiskusi, ingin konseling, itu pasti kami layani gitu. Ada forum khusus, ada momen khusus di waktu tertentu, kita berikan waktu untuk itu. Tetapi ternyata meskipun sedemikian rupa sudah kita maksimalkan proses ini, ternyata output atau misalkan sejauh ini target yang kita harapkan itu belum tercapai. Misalkan yang pertama, pendidikan itu kan ada 3 aspek yang diukur. Yang pertama itu afektif, kedua kognitif, dan yang ketiga itu psikomotorik. Secara afektif, kepekaan sosial. Karena kondisi pandemi ini, mau tidak mau, peserta didik itu jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakatnya. Setiap hari itu hanya di rumah aja. Paling kalau misalkan main ya paling ke sekitaran. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada sisi afektif peserta didik. Apa? Contohnya ketika misalkan kita ajak nanti misalkan suatu saat normal, atau misalkan mereka diajak kepada lingkungan sosial yang lebih besar. Itu mereka memiliki kekakuan sosial. Jadi kayak canggung lagi, jangankan ke teman atau orang-orang baru, bahkan ke guru pun jadi merasa sungkan. Jadi seperti apa ya? Jadi tidak luas gitu ketika berinteraksi itu. Saya mengukurnya di beberapa kasus seperti itu ya, di lingkungan saya khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kognitif. Secara kognitif mau tidak mau, ini sangat bisa kita ukur bahwa jangankan untuk mencapai tujuan pendidikan secara akademik maksimal, bahkan dari negara pun sudah jelas gitu, Menteri Pendidikan itu sudah menurunkan indikatornya, bahwa yang penting dari pembelajaran yang dilakukan itu adalah bisa memperkuat life skill. Jadi kognitif itu kalau misalkan kita nih ingin mencapai standar 100, ya udah, karena kondisi pandemi 60.
Bayangkan, standarnya pun sudah diturunkan, apalagi proses yang dilaksanakan. Nah, ini tentu akan berpengaruh sekali. Makanya secara kognitif pun tentu tidak akan maksimal. Kemudian secara psikomotorik, apalagi secara psikomotorik mungkin jika misalkan peserta didiknya memang memiliki minat yang bagus, terus guru juga cukup aktif gitu ketika mengingatkan, psikomotorik ini sebetulnya memang bisa menjadi nilai lebih, bisa tetap bisa tetap stabil dengan program khusus, misalkan memancing peserta didik untuk menggunakan gadgetnya atau misalkan media-media sosial digitalnya itu untuk hal yang bermanfaat, misalkan kita arahkan untuk belajar untuk digital marketing, membuat konten dan sebagainya. Tetapi memang psikomotorik ini atau keterampilannya itu lebih pada hal-hal yang bersifat digital. Adapun misalkan hal-hal yang bersifatnya memang di lapangan seperti olahraga, kemudian juga hal-hal yang memang perlu bersentuhan dengan masyarakat secara umum gitu, itu memang sedikit terhambat. Nah, saya mengukurnya begini, lembaga kasarnya kondisi di lingkungan pendidikan yang saya ampu pun dengan berbagai fasilitas yang disediakan, terus kemudian juga akses yang memang sangat akses yang sangat terjangkau gitu, kita fasilitasi, tetap si hasil dari pendidikan ini atau misalkan target yang ingin kita capai itu tidak bisa 100%. Makanya saya tidak bisa membayangkan mungkin untuk kasus-kasus yang di luar dari daerah kota, kemudian secara ekonomi masyarakatnya itu menengah ke bawah, bagi saya bukan lost generation lagi mungkin mereka. Kalau misalkan secara kasar atau misalkan saya boleh dengan bahasa saya sendiri dalam artian tidak merujuk pada diskredit atau apa ya. Bisa jadi disebut bukan lost lagi tapi mungkin dark generation. Kalau misalkan memang tidak ada pembimbingan khusus gitu. Karena apa? Karena secara media mereka sudah terbatas. Jangankan untuk akses kuota, bahkan mungkin ada beberapa wilayah yang memang akses listrik pun itu tidak tersentuh. Sedangkan secara aturan semuanya itu harus PJJ gitu. Makanya ini memang hal yang menjadi sangat luar biasa permasalahan utamanya. Kemudian satu lagi itu mungkin secara kondisi lingkungan yang selanjutnya adalah mungkin target lembaga pendidikan. Mau tidak mau ini adalah ini adalah wacana yang bukan wacana sih, tapi lebih pada pendapat subjektif saya ya, bahwa saya mengukur mau tidak mau target lembaga pendidikan hari ini itu di sini saya mengukurnya ada dua, kurang lebih itu dua. Yang pertama itu tujuan secara ekonomis, yang kedua itu tujuan secara pendidikan. Kalau pendidikan ini nanti akan berefeknya pada kualitas pendidikan, sosial dan juga sebagainya. Yang satu lagi itu ada tadi ekonomi, secara ekonomis. Lembaga pendidikan mau tidak mau ketika dia menyelenggarakan lembaga pendidikan pasti ada tujuan ekonomi. Apalagi untuk lembaga swasta. Ini disepakati atau tidak memang seperti itu realitas di lapangannya. Kenapa? Kalau misalkan negeri mungkin bisa tertolong karena apa? Apalagi guru-gurunya yang sudah PNS. Kasarnya target ekonomi ini tidak terlalu menjadi hal yang utama karena mereka sudah memiliki masukan khusus lah atau sumber anggaran khusus yang memang jelas dari pemerintah. Tetapi untuk lembaga swasta, terutama memang mungkin misalkan di daerah-daerah yang memang mau itu kota atau misalkan daerah yang memang secara umum pendapatan atau sumber dananya itu mengandalkan dari SPP. Ini sangat tentu berpengaruh di kondisi pandemi ini. Kenapa? Karena lembaga pendidikan butuh operasional, butuh dana untuk operasionalnya, sedangkan masyarakat ketika memasukkan peserta didik terus dengan kondisi online, kadang ada mungkin orang tua yang belajarnya juga online, masa bayaran harus full dan lain-lain, sedangkan operasional kan tetap sama gitu. Makanya betul-betul sangat berpengaruh untuk lembaga swasta dalam hal ekonomi. Kenapa? Yang pertama, orang tua beberapa kasus itu enggan menyekolahkan ke swasta karena lebar kasarnya kalau dalam istilah Sunda itu. Jadi sayang daripada bayar, terus kemudian ya mending yang gratis aja gitu, karena ya pembelajarannya kok jarak jauh sama aja gitu. Makanya betul-betul lembaga swasta ini yang dituntut itu kualitas. Makanya kami memang sangat luar biasa menjadi salah satu tanggung jawab pikiran juga ya, karena harus menyediakan sebuah fasilitas dan juga kualitas yang benar-benar menunjang pembelajaran agar memang mereka itu tertarik dengan lembaga kami. Nah, untuk di daerah mungkin ke negeri tidak jadi masalah nih, karena sekolah negeri itu mungkin banyak terbuka peluangnya.
Tetapi kalau misalkan di daerah perkotaan, negeri itu terbatas. Mungkin Kang Adi tahu lah, mungkin di daerah Bandung seperti apa. Ada PPDB dengan sistem zonasi, kemudian juga jalur prestasi dan lain-lain. Sedangkan bayangkan ketika peserta didik kondisinya menengah ke bawah, tetapi secara administrasi dia tidak masuk pada kondisi afirmasi itu untuk peserta didik yang tidak mampu. Nah, dia tidak masuk misalkan pendataan, tapi tidak lolos juga di negeri. Bayangkan mereka harus mencari lembaga swasta, sedangkan lembaga swasta untuk daerah perkotaan itu semuanya memang jarang sekali yang gratis, pasti berbayar gitu, karena memang untuk beberapa lembaga swasta mereka sumber utama anggarannya itu, operasionalnya itu dari SPP itu. Nah, jadi yang pertama secara ekonomi tentu sangat berdampak, apalagi untuk lembaga swasta. Yang kedua secara tujuan pendidikan, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa pasti dengan kondisi pandemi ini tujuan pendidikan sangat sulit untuk, ya tidak mudah untuk tercapai. Meskipun demikian, kondisi pandemi ini memang menjadi sebuah hal, ada kesempatan juga atau ada tantangan juga. Apa tantangannya? Tantangannya itu bagi guru-guru. Insya Allah kalau misalkan dengan kondisi sekarang itu, guru-guru mau tidak mau harus berpikir kreatif dan inovatif, terutama untuk penggunaan gadget dan juga media. Makanya ketika misalkan guru-guru yang hari ini yang memang menggunakan media online ini sebagai pembelajaran, kalau misalkan memang tidak bisa menggunakan media digital ini dengan maksimal, dioptimalkan, tidak mau belajar lagi, maka bagi saya mungkin akan menjadi dampak buruk pada lembaga pendidikannya. Itu aja mungkin Mang Adi, kalau misalkan untuk gambaran dari saya pribadi. Nanti selanjutnya kita sharing aja, saya kembalikan lagi. Mangga Kang Jian. Hatur nuhun pisan, tadi sudah panjang lebar sekali sebetulnya ya. Ini Kang Jian cocok sekali kalau jadi kepala dinas ya, pendidikan di Cianjur kayaknya. Amin. Oke. Amin. Selanjutnya mungkin saya ingin lihat atau ingin dengar gitu ya dari perspektif Teh Sali, yang tadi si Kang Jian sudah sedikit menyebutkan gitu ya, ada perbedaan antara bagaimana sebetulnya penyelenggaraan pendidikan di kota dengan ada yang di daerah gitu. Nah, Teh Sali mungkin punya sedikit cerita atau ingin menggambarkan gitu bagaimana proses pendidikan yang ada di Teh Sali begitu. Ya, mangga silakan Teh Sali. Oke, baik Kang Adi. Nah, mungkin kalau tadi Kang Jian ya sudah bercerita tentang kondisi pendidikan di kota gitu. Saya akan bercerita berbagi pendidikan, bagaimana proses pendidikan yang ada di daerah gitu, khususnya di madrasah kami. Nah, awal pandemi kan 2019 akhir kan ya. Kemudian itu berdampak pada madrasah atau sekolah-sekolah di daerah, khususnya di kami itu. Saya masih ingat ketika 2020, tepatnya bulan Februari. Karena waktu itu kami sedang menyelenggarakan ujian madrasah berbasis komputer ya. Kemudian itu di stop gitu, karena memang ada aturan pembelajaran dimulai daring gitu, jadi tidak boleh dilakukan secara tatap muka gitu. Jadi mau tidak mau ada yang perubahan secara spontan gitu. Awalnya kan kita melakukan pembelajaran secara tatap muka di kelas, kemudian dipaksa oleh aturan, oleh keadaan harus melakukan pembelajaran secara daring gitu. Ini juga menimbulkan beberapa problem gitu. Nah, selama saya amati setelah 1 tahun lebih ya tentang bagaimana cara pendidikan di kami itu, pertama kalau kita lihat dari segi geografis ya, karena kita ada di daerah, otomatis kita jauh gitu kan dari perkotaan, yang kalau misalkan kita mau ke kantor Kementerian Agama saja itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, Kang Adi. Jadi gitu kan, pertama adalah ini adanya kesenjangan gitu. Secara pertama informasi. Misalkan ada berita atau misalkan ada surat edaran. Nah, jadi terkadang itu gara-gara sinyal, misalkan dikirim secara online, gara-gara sinyal saja itu kita bisa telat mendapatkan informasi. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Kemudian juga dari segi ekonomi untuk pendidikan madrasah kami, karena dikhususkan memang khususnya bagi siswa yang tidak mampu atau misalkan orang tua yang ekonominya lemah gitu kan. Jadi hampir 50% lebih itu, bahkan mungkin dikatakan 80% pendidikan di kami itu digratiskan gitu, Kang Adi.
Karena memang tujuan dari pendiri di madrasah itu ingin menyelenggarakan pendidikan secara murah tetapi berkualitas gitu. Itu tujuan dari pendiri pendidikan di madrasah kami. Nah, jadi mau tidak mau, tadi kalau di kota itu dari orang tuanya memiliki ekonomi dari segi menengah ke atas, sedangkan di kami dari menengah ke bawah. Jangankan ini masalah kuota atau misalkan ada SPP atau yang lainnya, handphone juga tidak punya gitu. Jadi ini benar-benar sangat menantang gitu. Apalagi untuk saya, bagaimana menuntut kita untuk menuntaskan kurikulum gitu kan, tetapi dengan keadaan seperti itu tidak bisa secara maksimal gitu. Kemudian juga terkait ada kendala gitu kan, misalnya kan ada yang di pesantren ya, itu tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa smartphone. Nah, jadi kita mensiasati bagaimana anak-anak tetap mendapatkan pendidikan meskipun mereka tidak memegang handphone. Nah, kita biasanya misalkan dikasih jadwal untuk yang di pesantren khusus tatap muka gitu. Jadi mensiasati bagaimana mereka tetap mengikuti pembelajaran meskipun tidak memegang handphone. Nah, itu juga kendala mungkin kan kalau di kampung ya, jadi masih gimana ya, primitif. Jadi ya dapat dikatakan gitu kan, itu salah satu tantangan juga bagi saya gitu kan. Mereka memandang kalau handphone itu mungkin ya lebih banyak madorotnya gitu daripada manfaatnya. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan gitu kan, tidak mau berdebat dalam hal seperti itu, kita hanya mengikuti aturan mereka saja, tetapi kita juga mensiasati bagaimana agar program belajar kita itu tercapai gitu. Meskipun tidak 100% gitu kan. Karena kan kata Kemendikbud juga, kurikulum di masa pandemi itu tidak mencapai 50%-nya aja udah untung gitu. Jadi tidak ada misalnya kita target nilai berapa gitu. Enggak ada, yang penting minimal katanya 50% saja itu sudah syukur gitu. Nah, kemudian juga karena ini pandemi ini membuat segalanya menjadi spontan di lembaga pendidikan, kita juga ada problem. Pertama itu kan karena memang harus segalanya berbasis media atau IT. Nah, mungkin bagi guru-guru generasi Z gitu kan, itu bisa dengan mudah beradaptasi. Sedangkan di kita kan di daerah misalnya ada guru-guru yang usianya mohon maaf ya, saya katakan 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, itu mereka mohon maaf dari segi IT itu kurang gitu kan. Jadi ini hal dasarnya saja, masalah IT-nya saja itu perlu dibenahi gitu. Jadi mau kita Sorry, sinyalnya agak gangguan. menyampaikan materi, sedangkan hal dasarnya saja itu belum bisa kita sekolah kita. Kemudian untuk masalah apa ada ya. Kemudian juga ada misalnya bantuan. Misalnya ada bantuan kuota ya dari pemerintah sekian gigabyte. Kemudian yang jadi problemnya adalah kartu tersebut tidak ada sinyal di daerah kami gitu. Itu jadi masalah. Malah kenapa kata saya kenapa nggak bisa kartu yang lain? Karena memang itu kan masalahnya tender ya mungkin. Jadi mau tidak mau kalau kita kasih ya terima aja gitu. Nanti malah si perusahaannya minta kalau gitu Bu katanya mending pasang tower aja di sana gitu. Itu kan malah menambah buat saya masalah baru lagi gitu ya. Tapi memang ada juga sih dikasih gitu kan kuota dari pemerintah, tetapi nomornya dari nomor masing-masing gitu. Jadi tidak melalui kartu perdana gitu kan. Kemudian anehnya juga itu memang bantuan kuota itu kadang lebih banyak bonus kuota gamenya Kang Adi. Itu saya terheran-heran ya. Mohon maaf, saya katakan misalnya kuota utamanya 30 giga untuk aplikasi-aplikasi belajar gitu kan. Sedangkan untuk aplikasi
permainan game online itu tak unlimited gitu. Itu kan membuat apa ya? Membuat memang menyenangkan mungkin ya untuk anak-anak gitu, generasi Z main misalkan main-main game online gitu kan. Tetapi tujuannya kan itu untuk membantu pendidikan, tapi malah jadi membuat masalah gitu kan, masalah baru gitu. Nah, kemudian kalau tadi Kang Zian berbicara masalah input output, sama ya di kami juga seperti itu. Kalau di kami malah misalkan PPDB itu kan tiap tahun ada PPDB. Nah, itu kemudian untuk yang tahun kemarinnya juga kita kan karena adanya keterbatasan sosial, misalnya tahun kemarin kan sudah setahun lebih gitu kan, kita belum kenal malahan sama anak-anak peserta didik kita gitu. Itu juga ada kendala. Biasanya kan kita tahu, oh ini si A, wajahnya si B gitu kan. Nah, tetapi sekarang kita jadi kurang mengenal peserta didik kita. Kemudian juga jadi ada masalah sosial juga. Pertama, di kami itu karena mungkin masih di daerah ya, karena suka berpikiran gini, ngapain sekolah gitu kan. Pertama karena memang COVID, belajarnya juga tidak dilaksanakan gitu kan, mending kerja aja ke kota gitu. Nah, kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Saya juga melihat beberapa problem gitu kan, dan memetakan dari salah satu sekolah menengah pertama, itu dari sekitar 55 orang yang awalnya ingin masuk ke tingkat menengah atas, dan itu kurang dari 50% realisasinya. Jadi sisanya mereka bekerja ke kota gitu. Jadi orang tua di sana masih berpikir pendidikan itu nggak penting loh gitu. Jangankan masuk pendidikan menengah atas, menengah pertama pun juga mereka istilahnya tidak terlalu memprioritaskan gitu. Padahal kan sekarang pendidikan dasar itu adalah 12 tahun ya. Dan yang saya herannya juga kenapa misalkan di kota-kota itu udah menerima anak-anak di bawah umur yang di bawah 17 tahun. Pertama kan mereka di bawah umur, kemudian mereka kebanyakan juga perempuan. Kemudian juga mereka belum punya sertifikat vaksin gitu kan, sedangkan mereka pergi kadang lintas provinsi, lintas kota gitu. Kenapa dengan mudahnya seperti itu gitu. Itu juga menjadi problem Kak Adi. Sama juga kemudian target lembaga menjadi tidak tercapai karena berbagai masalah yang timbul, mau tidak mau tidak ada sekolah, saya rasa tidak ada sekolah satupun yang memenuhi target gitu, karena semuanya dilakukan secara daring. Ya tadi kembali ke dasar ya, jangankan memenuhi target, kita misalkan HP sama kuota sama sinyalnya aja terbatas gitu. Nah mungkin gitu sih Kang Adi, itu juga menjadi tantangan ya untuk saya. Nanti misalkan bisa sharing lagi ya yang lebih, misalkan kalau ada pertanyaan boleh. Cukup ya, Kang Ade ya? Iya, Teh Sali cukup sekali tadi. Aduh, saya jadi ikut terenyuh gitu ya. Begitu banyak sekali sebetulnya problematika di dunia pendidikan, terutama di daerahnya Teh Sali. Iya. Mungkin kita perlu menyapa ini, alhamdulillah sudah banyak ternyata dari 16 ya. Kang Jian tadi dari 5 orang jadi 16, alhamdulillah ada. Kang Ridwan, apa kabar Kang Ridwan? Menyapa dulu audiens. Ada Kang Ridwan, ada Harkat, ada Kang Ahmed, ada jurnalis Cianjur. Mungkin ini akan diberitakan ya kurang lebih. Aduh, berarti harus benar nih diskusinya. Oke, ada teman-teman Karamapak. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bergabung. Mungkin nanti akan ada sesi ini ya, sesi tanya jawab. Ya kalau mau bertanya atau mau sharing ya dipersilahkan lah gitu. Tapi saya ingin nanya dulu ini ke Kang Jian dan juga Teh Sali. Kan tadi banyak sekali problematika yang disampaikan gitu ya mengenai masalah pendidikan. Nah, kalau dari masing-masing sekolah Teh Sali dan Kang Jian itu bagaimana ya kira-kira apa ya solusinya gitu biar bisa mengatasi hal tersebut gitu. Apa yang dilakukan gitu. Mungkin dari Teh Sali dulu. Oke, kalau dari saya gini ya. Saya meneliti kan selama 1 tahun lebih ini dengan berbagai metode cara pembelajaran, penyampaian materi terhadap anak-anak gitu kan. Tidak ada yang 100%. Nah, bagaimana sih kita ingin membuat sekolah itu ramai gitu kan, anak-anak kembali semangat dengan kondisi sekarang ini.
Nah, saya dan ketua yayasan juga guru-guru punya ide gimana kalau kita belajarnya berbasis minat atau bakat saja gitu misalkan. Karena zonasi sudah kita tempuh, kemudian juga daring sudah kita tempuh, tetapi hasilnya masih sama saja gitu kan. Apalagi malah timbul problem baru itu anak-anak malah banyak yang kerja ke kota, Kang Adi. Ada juga yang menikah, mungkin karena iya malahan pergi ke kota, balik lagi ke kampung, masuk lagi sekolah gitu kan. Kan kita juga nggak bisa gitu kan. Karena memang kan orang-orang di kampung itu punya apa ya, perangai yang berbeda juga gitu kan, ideologi yang berbeda juga mungkin seperti itu. Nah, jadi kami sekarang berfokus pada minat dan bakat, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan. Seperti kemarin kami mengadakan MPLS gitu kan, atau masa pengenalan lingkungan sekolah, atau di madrasah lebih dikenal dengan sama masa ta'aruf siswa madrasah. Itu kita kegiatan seperti outbound kita lakukan di luar sekolah yang jauh dari lingkungan sekolah. Pertama untuk menghindari ya gugus COVID, karena kita adakan di tempat wisata. Saya jamin tempat wisata nggak ada tuh. Ya benar kan? Karena tempat wisata selalu buka gitu kan. Nah kita adakan di tempat wisata, kita adakan pembelajaran atau misalkan materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa, kita mengundang narasumber-narasumber dari luar yang membuat anak-anak itu lebih semangat gitu. Jadi kita kalau belajar tidak 100%, maka kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka senang, mereka nyaman sekolah gitu. Jadi kan kalau di masa pandemi, kita bukan menilai untuk menuntaskan kurikulum gitu, tapi kita harus lihat dulu mereka sehat nggak sih secara utama, sehat secara mental, sehat secara pikiran gitu kan. Jadi kita mencoba merefresh otak mereka gitu supaya mereka ya nantinya bisa menghadapi PTM gitu kan dengan siap. Kemudian juga kemarin saya juga habis mengadakan PTA atau penerimaan tamu ambalan, sekaligus juga peringatan Hari Pramuka ya, yang kebetulan juga hari ini tanggal 14. Nah, jadi kita adakan kegiatan-kegiatan seperti itu, Kang Adi. Jadi itu salah satu solusi bagaimana kita mensiasati anak-anak ketika tidak belajar 100% gitu kan, tapi kita isi dengan kegiatan yang positif gitu. Jadi alhamdulillah mereka antusiasnya besar gitu kan. Kemudian juga selain itu kita adakan misalkan di lingkungan yang jauh misalkan dari keramaian. Tetapi ternyata antusias masyarakat juga besar. Saya melihat gitu kan banyak yang nanya ibu kapan sih, di mana sih gitu kan. Itu mereka orang-orang biasanya yang pedagang gitu kan. Jadi merasa diuntungkan juga dengan kegiatan tersebut Kang Adi gitu. Nah, jadi sementara itu apa ya? Itu mungkin inovasi dari kami gitu ya untuk sementara gitu. Nah, kemudian Alternatif ya. kemudian untuk pembelajaran kita memetakan juga, saya tugaskan misalkan ke guru mata pelajaran, silakan ambil satu bidang yang diunggulkan, misalnya dari bahasa Indonesia ya. Silakan misalkan membuat tentang apa ya? Pidato bahasa Indonesia. Nah, kita cari orang atau anak-anak siapa siapa misalkan anak-anak yang suka pidato. Misalnya dari kelas 10 ada 10 orang. Nah, silakan didik yang 10 orang itu gitu. Misalkan dari bahasa Arab, pidato bahasa Arab silakan didik gitu sampai dengan mereka mahir, atau misalkan dari mata pelajaran yang lain seni budaya misalkan menyanyi atau misalkan prakarya membuat suatu karya, silakan itu didik secara tutor gitu, secara lebih mendalam. Itu salah satu solusi dari saya gitu Kak Adi. Oke, menarik ya, menarik tadi. Mungkin ya jadi ilham baru sih, mungkin apa bukan jadi ilham baru ya, jadi insight gitu ya. Mungkin di sini ada aktivis pendidikan juga. Ini tadi ada Kang Irfan, terus ada tadi Ahmad Supiyandi. Wah, mungkin tadi cerita Teh Sali bisa jadi sebuah pengalaman yang bagus gitu ya. Jadi ketika pendidikan tidak terpenuhi yang 100% itu dialihkan dengan yang minat dan bakat gitu ya, untuk memancing antusiasme siswa begitu ya. Nah, selanjutnya mungkin dari Kang Zian. Kang Zian mungkin punya cerita atau pengalaman gitu bagaimana di apa ya, di SMP Itkon ya, Kang Zian apa lupa lagi saya namanya. Mohon maaf.
untuk menghadapi solusi tadi masalah-masalah yang dihadapi gitu ya, problematika kata Kang Jian kan tadi masuk pada pendidikan yang tidak efektif, terus kita ada di situasi lost generation gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Adi. Mungkin sedikit sharing ya. Kalau misalkan mungkin kondisi di Tesali, khususnya di daerah-daerah kan memang masih memungkinkan ya kalau untuk melakukan blended, misalkan kadang anak-anak untuk tatap muka di kegiatan di luar. Tapi kalau misalkan untuk di kota sendiri, mungkin Kang Adi tahu bagaimana kondisinya ya. Bagaimana mencekamnya setiap hari itu sering banget ada ambulans. Jadi ambulans itu udah kayak angkot Tesali kalau di Bandung sekarang. Hampir setiap hari itu angkotnya nggak ada, dulu kan ambulans nggak ada, angkot ada. Kalau sekarang kebalik, ambulans tiap hari lalu lalang. Terus yang kedua, selain dari kondisi itu, selain dari kondisi apa namanya, seperti adanya pelarangan untuk berkerumun dan sebagainya dari Satgas misalkan, kita juga memang terhambat dalam hal tadi yang disebabkan oleh pandemi informasi yang waktu itu Kang Adi sempat singgung, bahwa hari ini stakeholder kami khususnya orang tua dan peserta didik itu terbagi ke dalam dua macam, Kang Adi. Yang pertama itu ada yang memang ke COVID itu betul-betul khawatir, takut, bahkan untuk keluar pun memang mereka sangat khawatir sekali. Kemudian yang kedua itu yang memang mungkin ada beberapa yang masih acuh tak acuh. COVID itu menganggap ada, tapi bagi mereka tidak seberapa bahaya yang diinformasikan. Nah, hal ini memang menjadi dilema bagi kami, karena ketika kami ingin membuat sebuah program, misalkan untuk pertemuan terbatas, waktu dulu nih, di tahun sebelumnya ya, sebelum ada PPKM khususnya, jadi ini ceritanya saya lebih kepada sebelum PPKM dulu. Itu biasanya kita lakukan kuesioner ke orang tua. Nah, ternyata ada dua bagian, ada yang menyetujui untuk untuk ke sekolah secara terbatas, misalkan 5 orang nih, hari ini, seperti itu ya. Ada juga yang tidak. Nah, solusinya kalau misalkan dari kami dulu melakukan hybrid. Jadi metode hybrid itu kayak gini, yang sebagian anak-anak Zoom, yang sebagian di sini. Jadi guru itu menerangkan pelajaran melalui Zoom meeting, menghadapi 5 orang yang hadir di lokasi dan juga di Zoom meeting. Gitu. Tapi ternyata ketika dievaluasi hal itu sangat luar biasa ya. Yang pertama efektivitas tentu tidak terlalu maksimal. Yang kedua itu kasihan guru, karena guru itu fokusnya jadi sangat harus benar-benar ekstra gitu. Itu yang pertama. Kemudian akhirnya kita gunakan metode yang kedua yaitu blended. Kalau blended itu lebih pada dibagi. Jadi misalkan hari Senin 5 orang. Kemudian Selasanya 5 orang, sampai hari yang lainnya itu 5 orang. Jadi untuk yang ke sekolah itu belajar offline dulu tuh. Kalau misalkan yang di rumah berarti online. Jadi kita menyediakan dari sekolah itu 2 jadwal dan 2 metode. Bagaimana metodenya? Ya, tadi guru itu nanti misalkan kalau misalkan yang offline langsung, kalau misalkan untuk yang online mereka menyediakan media pembelajaran berupa video dan sebagainya. Itu yang pertama ketika dulu sebelum PPKM. Nah, dengan kondisi PPKM seperti ini, kondisi ya pandemi yang semakin naik dan juga PPKM hari ini yang sangat sulit untuk keluar, bahkan ketika misalkan di lembaga kami itu kalau untuk di daerah kami, kalau misalkan yang ketahuan misalkan sekolah itu memang mengadakan PTM terbatas, mau berapa orang pun, mau 2 orang pun ya udah, itu pasti ada teguran. Makanya kami betul-betul sangat mengikutilah anjuran dari pemerintah itu dikarenakan memang situasi dan kondisinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Betul tadi mungkin salah satu yang menjadi care dari sekolah untuk hari ini itu lebih pada mengkhususkan pada program unggulan atau program non akademis. Seperti mungkin sedikit informasi, kalau misalkan di lembaga kami itu ada beberapa program unggulan. Yang pertama itu misalkan kita itu pada leadership, kemudian juga ada tahfiz 2 juz, kemudian ada life skill, pengembangan life skill, dan juga penanaman karakter ya, 12 pilar karakter. Nah, dari beberapa program tersebut itu tidak mungkin semuanya bisa terrealisasi, Kang Adi. Otomatis kami membuat sebuah pengkerucutan yang kira-kira bisa dilaksanakan atau dimaksimalkan di masa pandemi ini, yang masih tetap bisa dimaksimalkan. Jadi daripada kita kehilangan semuanya, minimal lah ada yang memang bisa diterapkan. Sehingga kami hari ini yang diunggulkan untuk tahun ini itu adalah hafiznya yaitu 2 juz, kemudian juga pada program pengembangan life skill. Nah, life skill-nya apa? Life skill-nya ini karena hari ini kondisinya digital, serba digital, jadi kami arahkan kepada hal-hal yang bersifat digital maksudnya. Misalkan, kalau misalkan di kami kan ada program itu Market Day. Jadi Market Day itu kalau misalkan dulu ketika masih offline nih, anak-anak itu kita kasih modal, Kang Adi, kemudian mereka harus membuat sebuah produk
Kemudian produk itu nanti dijual di sekolah ke teman-temannya dan lain-lain seperti itu. Dan itu bergiliran. Mungkin ini bisa mudah-mudahan nanti bisa diserap oleh juga yang lain. Itu yang pertama. Tapi karena kondisi online seperti ini, nah maka kami masih tetap mengadakan marketingnya, tapi mereka nanti dikasih modal untuk membuat produk, tapi produknya itu mereka buat terus nanti kita ajarkan untuk belajar digital marketing. Jadi mereka untuk menggunakan online sebagai media penjualannya. Itu yang pertama. Yang kedua, program Hafiz Quran ya. Program Hafiz Quran. Apa program Hafiz Quran? Karena program Hafiz Quran ini merupakan salah satu unggulan dari lembaga kami secara umum. Jadi insya Allah kalau untuk metodenya masih sama, yaitu online. Tetapi online-nya itu dalam seminggu itu mereka misalkan 3 kali pertemuan, misalkan Senin, Rabu sama Jumat, itu mereka Zoom meeting atau video call. Kalau sisanya mungkin nanti berupa video, guru menyampaikan melalui video, kemudian peserta didik melakukan setoran. Jadi untuk kondisi di lembaga saya secara pribadi, lembaga saya secara khususnya itu kami memang masih menggunakan sistem digital gitu. Namun kalau misalkan kondisi PPKM hari ini ya di Bandung masih bisa longgar, misalkan turun ke level 3, insya Allah kami akan mempertimbangkan kembali untuk metode blended, yaitu nanti peserta didik dijadwal sekian orang untuk ke sekolah. Itu aja mungkin Kang Adi dari saya. Ya, nuhun Kang Jan. Menarik ya. Tadi ada diajarkan digital marketing juga, itu keren tuh. Itu ilmu yang baru saya pelajari Kang Jan, itu di S2 baru digital marketing. Tapi ini yang sederhana aja di sini. Jadi mereka disuruh bikin konten kayak gitu. Ya, hatur nuhun pisan, tadi banyak sekali ya, hal-hal yang menarik gitu. Mungkin selanjutnya ini sebetulnya biar interaktif dari teman-teman ini yang datang, yang ada di Zoom ini atau di Google Meet ini, barangkali mau nanya gitu ke Kang Jian dan Teh Sali, mangga dipersilahkan gitu, silahkan di open mic-nya aja. Kang Irfan mungkin ada yang pingin bertanya dong. Ya, Kang Bimbing heula lah, Kang Bimbing heula. Mangga Kang Bimbing mau nanya silakan. Oke, siapa turun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Ahmad Mujtaba, tapi suka dipanggil Bim Bim. Mungkin dari segi badan ya, postur badan yang gede jadi kamerana atau kamerana Kang Bim Bim. Tadi ya berbicara tentang pendidikan di masa pandemi gitu. Emang benar-benar secara pribadi saya punya keponakan juga merasa khawatir banget gitu kan, ini teh mau gimana gitu masa depan kita teh. Nah gitu. Sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili oleh host itu sendiri ya, oleh Bapak Adi. Tapi masih banyak sih pertanyaan, masih banyak. Dan ini juga mau promo juga ya sebelum bertanya, karena ini Bapak Adi katanya mau mengupload ke YouTube. Sekalian saja saya juga ingin promo, jangan lupa mampir ke channel saya gitu, Bim Bim Sukses Channel. Semaklah promo Bim Bim hariku. Harus bayar. Nah, pertanyaannya gini ya. Mungkin tadi Bapak Adi menanyakan solusi terhadap dari sekolah itu sendiri terhadap muridnya. Nah, sekarang yang pengen saya tanyakan, dari lembaga pendidikan ini sudahkah meminta saran kepada pihak pemerintah bagaimana solusinya gitu dari pemerintah? Terus kalau misalkan sudah meminta, hal apa saja gitu yang diminta dari pihak lembaga itu sendiri gitu? Paham gitu segitu? Siap. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Ditujukannya saya kepada dua-duanya. Bapak Jian dan Ibu Seli. Oke, siap. Ditampung dulu. Ini ada yang sudah ngebet cenah. Ya. Kang Irfan. Ayo. Assalamualaikum sadayana daramang. Alhamdulillah. Jian tong seuri mana Jian? Pak KS damang, Pak KS. Teteh damang. Alhamdulillah. Kayaknya
Alhamdulillah pangantennya tahadus binikmat tiasa silaturahmi. Mang Adi, alhamdulillah ayeuna teh abdi teh di dieu teh ngayakeun sakola Mang Adi kaleresan SMP. Ya Namina SMP promo Al di promo di Munawwaroh eta oge Islamic promo. Boarding School. Sanes promo bim-bim kubingkeun heula. Cuma beberapa programnya itu mungkinnya bisa dikatakan program baru lah ya, karena sekolahnya juga sekolah baru. Gurunya juga mengandalkan masih guru-guru lokal lah, guru-guru pengabdian, santri-santri pengabdian. Di sini belum berani, belum berani ngambil PTK dari luar gitu ya. Tertarik sama program Kang Jian Pak KS. Tadi katanya ada program apa namanya life skill sama tahfiz. Kebetulan di sini juga ada, tapi tahfiznya alhamdulillah udah 5 juz ya. Tapi yang ingin ditanyakannya itu metodenya seperti apakah metode setoran biasa ataukah mungkin pakai metode murojaah atau misalkan tahsin. Kayak gimana gitu biar ada perbandingan, apakah mungkin nanti saya bisa meniru metode tahfiz yang dilaksanakan di Iktan gitu, atau misalkan Mahal pakai kurikulumnya. metode sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Yuji orang teh can apal euy. Ari di SMP mulokna sabaraha hiji sih nu benerna Ji? Mulokna di SMP apa orang mah yakin serius apakah bisa lebih dari 3 mulok teh, lebih dari 3 atau misalkan cukup tinggal seperti kan penjas itu kan mulok, terus nondi bahasa Sunda mulanya di Jawa Barat mah bener tuh ya, terus mengenal Al-Quran hadis seperti kan Pak In gitu. Nu sabenerna mulok di SMP itu sabaraha hiji sih? Siap surnun, sehat-sehat sadayana. Ya, sami-sami Kang Irfan. Aduh, mantap ini mah. Alhamdulillah jadi ketua yayasan. Jadi mau bikin sekolah laginya. Oke, tadi ada 2 pertanyaan Teh Sali dan Kang Jian. Yang pertama yang dari Kang Bim Bim Sukses. Soal koordinasi dengan pemerintah, apakah itu sudah dilakukan gitu ya? Tadi kan banyak persoalan-persoalan itu diobrolkan gak gitu dengan pemerintah dan minta solusinya gak gitu? Itu mungkin yang pertama. Terus untuk ke Teh Sali dan Kang Jian, yang kedua soal metode tahfiz dan mulok di SMP, itu mungkin secara khusus ke Kang Jian ya. Mangga Kang Jian dulu lah mungkin. Mangga Teh Sali. Oke, tadi untuk hal yang diminta pengintennya Ya, Bim Bim koordinasi gitu. Kalau pertama sih dari awal-awal masa pandemi itu di tahun 2020, untuk hal yang diminta dari madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah itu yang pasti adalah kuota gitu kan. Karena kami sangat membutuhkan kuota tersebut karena memang dari pemerintah sendiri sudah mengalokasikan gitu kan dana yang begitu besar untuk dialokasikannya terhadap kuota-kuota siswa maupun mahasiswa se-Indonesia gitu. Itu sih untuk mungkin kuota ya. Kemudian untuk solusi, jadi sampai saat ini karena memang kita kan ada alurnya gitu kan. Kalau minta solusi harus kemana dulu? Pertama kalau kita di madrasah itu ada yang namanya pengawas dulu, Kang Bim Bim, pengawas madrasah. Nah, kita sudah koordinasi dengan pengawas itu kan. Tetap tidak boleh dilakukan pembelajaran itu secara PTM atau penerimaan tatap muka. Sebelumnya kita kan ada isu gitu kan, awal masuk tahun ajaran 2021 itu akan ada PTM atau pembelajaran tatap muka. Bahkan kita sudah menyiapkan itu nanti madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah itu akan diadakan namanya MONEF atau kita jabarkan monitoring dan evaluasi. Itu ada 11 SOP. Jadi harus ada 11 unsur, memenuhi 11 unsur, itu memenuhi SOP atau standar operasional prosedur. Jadi misalkan kalau madrasah sudah memenuhi 11 SOP tersebut, bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Tetapi itu cuma isu ternyata. Kemudian di bulan Juli kan, awal tahun ajaran itu, COVID kembali melonjak ya, Kang Jian ya. Jadi tidak bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kita tetap
harus ada di bawah alur gitu kan, alur pemerintah. Kan sudah ada SKB 4 Menteri, tetap pembelajaran itu tidak boleh dilakukan tatap muka selama pandemi masih ada. Padahal kan kalau kita melihat dari pernyataan WHO gitu kan, pandemi ini akan berubah jadi epidemi, jadi nggak akan bisa hilang dari muka bumi ini. Jadi kita harus sebenarnya cari solusi gimana sih caranya untuk bersahabat dengan pandemi ini gitu. Jadi mungkin itu sih solusinya. Jadi tidak boleh terpaku karena memang kalau misalkan pandemi ini tidak akan hilang-hilang, jadi kita harus bersahabat dengan pandemi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan solusi sih ya, jadi tidak bisa sih kalau kita cari solusi sebelah pihak. Kita juga di bawah naungan pemerintah harus turut terhadap aturan pemerintah juga. Karena kan kalau kita mengangkat juga bisa-bisa itu izin operasional di madrasah atau sekolah kita dicabut. Misalkan kepala sekolahnya misalkan dipecat kalau di dinas ya. Kalau di swasta bisa saja izin operasional dari madrasah tersebut dicabut gitu. Jadi tetap aja memberikan solusinya tetap aja daring gitu. Itu Kang Bim. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Kang Bim. Jadi tetap daring Kang Bim ya, mau gimana lah. Daring terus, mudah-mudahan tahun depan sudah selesai ya Kang Salim. Siap, Iya siap. sih. Teh, Jawaban kami diterima. buku etana teh. Tapi gini nih untuk kan kita Cianjur udah PPKM level 3 ya. Itu bisa tatap muka dengan aturan 50% gitu. Jadi 50-50. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Ngopi. Mudah-mudahan. Ngopi. Ji, ngopi, Ji. Salajengna Kang Jian. Kang Jian tadi ada 3 pertanyaan Kang Jian. Oh ya, siap. Mau dijawab silakan, mau dibocorkan tadi soal metode. Oh. Oke, yang pertama mungkin untuk jawaban yang dari Kang Bim Bima itu sudah cukup ya sama Teh Sali, kurang lebih seperti itu sama. Jadi kita tidak bisa membuat usulan langsung ke atas misalkan ke DPR atau yang lain karena memang dulu tuh udah ada yang wakilin si PGRI, cuman jawabannya seperti itu. Kalau misalkan kita sendiri memang koordinasinya sama pengawas. Dan untuk solusi ya masih seperti yang sudah Kang Bim Bim dengar lah di pemerintah seperti apa yang sering diberitakan. Nah, yang kedua mungkin ini lebih terkhusus pada Kang Irfan. Yang pertama Kang Irfan, sorry ya pakai bahasa Indonesia juga nih soalnya tadi nanti mau men-show ini ke yang lain. Ya, bisa biar jadi referensi. Ya, yang pertama. Oke. Yang pertama untuk masalah metode Al-Qur'an ya. Kalau misalkan untuk metode secara umum misalkan kurikulum secara rincinya mungkin kalau sharing secara sepintas boleh, tapi kalau secara merujuk sampai dalam memang itu menjadi rahasia perusahaan ya. Kurikulum dan lain karena memang menjadi kekhasan. Tetapi saya boleh menyarankan begini, untuk pembelajaran Al-Qur'an di lembaga kami itu pastinya menggunakan guru khusus. Jadi kayak itu kami jadi gini, untuk metode pembelajaran Al-Qur'an itu kan beragam, ada Iqra, ada Al-Barqi, ada Tilawati, ada dan lain-lain juga. Nah, kalau di lembaga kami itu menggunakan metode Tilawati. Dan di Bandung ini memang dulu itu kan awalnya itu ada Umi, Iqra, terus kemudian Umi, lebih bungkus sekarang itu ada juga Al-Barqi, Tilawati dan sebagainya. Nah, untuk di lembaga kami itu hari ini menggunakan Tilawati, metode pembelajaran Al-Qur'an Tilawati. Nah, kalau misalkan secara rinci metodenya seperti apa, apakah setoran atau apa, saran saya biar lebih khusus, kayaknya Kang Irfan harus silaturahim ke ke Tilawati Center aja yang di Bandung. Biasanya mereka lebih tahu tentang metode yang lebih tepat. Nah itu, jadi itu bisa diseling, misalkan seharinya setoran, kemudian juga bacaan, kemudian juga hafalan seperti apa. Karena kalau misalkan tahfiz juga di sini bukan hanya hafalannya aja, tetapi mereka itu diajarkan juga pembelajaran untuk fasohah dan lain-lainnya gitu. Nah itu. Jadi saran saya itu sih nanti bisa tuh datang kalau misalkan mau menggunakan Tilawati, coba silaturahim ke Tilawati Center. Bahkan bisa kerjasama juga karena gurunya juga yang harus tersertifikasi, harus sudah ada syahadah namanya sertifikasi gitu. Jadi tidak bisa guru mana misalkan langsung ngajar enggak, tetapi kita khusus guru Quran. Itu yang pertama. Yang kedua untuk SNP atau untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran nih, untuk mata pelajaran itu nanti saya coba share aja ya. Wayahna kalau misalkan udah jadi kepala sekolah atau untuk pemangku agama harus sering baca undang-undang.
karena mau tidak mau platform utamanya itu. Terutama kan hari ini Kang Irfan membuat SMP ya, SMP IT juga, itu nanti ada di Permendikbudnya. Kalau misalkan mulok, apakah ada jumlah batasan atau tidak? Setahu saya, tidak ada. Tidak ada misalkan harus berapanya. Yang penting proporsional, tidak melebihi jam pelajaran yang memang sudah ditentukan. Misalkan kalau Kang Irfan hari ini, untuk dermaga saya secara pribadi misalkan, nanti bahasa Sunda, ada bahasa Arab juga, muloknya itu. Nah, pembelajaran Al-Quran juga sebetulnya bisa dimasukkan ke mulok. Tapi kalau misalkan masuk ke waktu pelajaran, tapi bisa itu jadi ekskul juga bisa, atau misalkan jadi program unggulan terstruktur boleh. Itu nanti sistematika disesuaikan. Nah kalau untuk aturan secara umumnya misalkan harus berapa, setahu saya belum ada batasan. Yang penting jamnya proporsional, jangan sampai misalkan ngabisin waktu jam pelajaran yang lain kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus saran nih kalau untuk ada batasan ya, siap. Ya, untuk buku itu biasanya kalau misalkan memang mau menggunakan secara prinsip ideal, coba dikaji dulu tujuan pendidikannya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, nanti gunakan kurikulumnya yang mana. Kalau kurikulumnya udah jelas, nanti bisa ya harus kerja sama penerbit buku sih. Biar bisa direkomendasikan. Boleh menambahkan nggak? Siap. Ya, enggak Teh? Gini, kalau di SMP itu kan di bawah naungan dinas ya. Benar Teh. Kalau misalkan di madrasah itu kan di bawah naungan Kemenag. Kalau di kami itu ada yang buku 1 atau dokumen 1, isinya semuanya tentang kurikulum, mulai dari profil madrasah, kemudian juga visi misi, kemudian juga mata pelajaran yang diajarkan. Kan misalkan kalau kita sekolah di bawah naungan pemerintah, otomatis kurikulumnya juga diatur. Kuliah itu kurikulumnya, misalkan mata pelajarannya ada 15. Kurikulumnya tuh ada misalkan 57 jam gitu. Nah, itu jadi biasanya ditentukan di dokumen 1 atau di buku 1 kurikulum untuk jumlah muatan levelnya itu bebas ya. Jadi sesuai misalkan jumlah muatan kurikulumnya. Nah, untuk misalkan di penerapannya atau pengaplikasian di sekolahnya itu bergantung dengan kebutuhan atau misalkan kebudayaan setempat gitu. Misalnya butuhnya apa sih muatan lokalnya gitu. Jadi tidak terpaku. Bisa saja misalkan lebih gitu, bergantung kebutuhan Kang Irfan. Misalkan di laporannya harus A, tetapi kita boleh ditambahkan. Kang Irfan. Ya, halo, Teh. Ya. Betul tuh tadi dari Teh Sali ya, saya lupa juga menambahkan tadi. Jadi untuk yang pertama, langkah baiknya biar nanti jelas ke depannya seperti apa nih kalau mau bikin lembaga, khususnya pendidikan, itu disiapkan aja buku 1-nya. Susun aja dulu buku 1, biasanya ke sana ke gambar. Karena biasanya kalau kita masuk nanti ya si buku 1 itu kan nanti harus divalidasi sama dinas. Nah, itu biasanya nanti ada masukan kalau misalkan ini ada kurang seperti ini atau misalkan kelebihan jam, itu biasanya nanti ada masukan dari dinasnya, dari pengawas. Oh ya, siap. Oke. Oke, dipelajari. Nanti Japri ya. Siap. Tadi dari Kang Irfan Siap. nanya, Kang Irfan bisa di-mute. Karena kan dia ada satu saluran nih, kalau ada 2 saluran bentrok gitu. Nah, gitu. Itu lebih Mangga. Barangkali teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Aku. Nah, mangga. Siapa ini? Suaranya Hasanuddin. Iya, Kang. Mangga, Kang Hasan. Aduh, satu acana sim kuring ngiringan alewo pengintennya Kang Teteh dina ieu meeting group. Mungkin tadi sudah dibahas juga mengenai pembacaan kenyataan pendidikan baik itu di daerah, kota ataupun pedesaan juga gitu. Bahkan strategi pengembangan oleh lembaga juga sudah dibahas juga gitu, terkhusus dalam pengembangan akademik siswa gitu. Tadi juga Pajian sudah menerangkan faktornya itu ada afektif, kemudian kognitif dan psikomotorik. Nah, tadi itu sebenarnya ingin bertanya mengenai pengembangan terhadap prestasi siswa. Namun tadi sudah ditanyakan sama Kang Adi ya, kemudian juga
sama Kang Dindim. Namun untuk pertanyaan saya itu lebih kepada potensi akademik gurunya gitu. Karena mau tidak mau potensi akademik guru juga itu sangat berpengaruh juga gitu terhadap baik itu kecerdasan siswa ataupun prestasi yang akan diperoleh oleh siswa itu sendiri gitu untuk melangsungkan pendidikan itu kepada siswa itu seperti apa gitu. Karena tadi juga melihat bahwasannya Teh Sali juga kan mengungkapkan bahwasannya untuk yang di daerah itu terdapat guru yang tidak paham terhadap teknologi gitu. Nah, bagaimana sih bagi setiap lembaga itu dalam mengembangkan guru-gurunya gitu kan, terkhusus yang memang tidak begitu memahami teknologi ataupun ada strategi-strategi yang lain gitu guna meningkatkan kembali potensi akademik guru gitu. Baik, Itu mungkin. atur nuhun Kang Hasan. Jadi mungkin pertanyaan Kang Hasan lebih kepada meningkatkan kualitas SDM gitu ya, biar bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang gitu. Kang Jen atau Teh Sali ingin menjawab duluan, silakan. Dari Teh Sali dulu mungkin. Teh Sali, bagaimana ini mungkin yang lebih kontekstualnya ke Teh Sali ya sebenarnya. Halo Teh Sali. Teh Sali ada? Oke, ada. Saya dulu. Iya, boleh. Tadi soal peningkatan SDM guru gitu. Kalau untuk peningkatan SDM guru, karena memang realita di daerah juga ya. Jangankan misalkan kita muluk-muluk ingin guru yang seperti ABCD, kita cari guru yang linear aja susah gitu Kang Adi. Jadi kadang misalnya lulusannya apa, ngajarnya apa gitu. Itu sudah jadi rahasia umum. Jangankan di swasta, di negeri juga, saya tanya-tanya ke teman-teman gitu yang ada di lembaga pendidikan, itu sama seperti itu. Jadi mau tidak mau, kita namanya lulusan perguruan tinggi misalnya harus bisa semuanya gitu. Jadi dituntut untuk segala bisa gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memilih guru yang linear untuk meningkatkan sumber daya, otomatis kita dari lembaga harus meningkatkan mutu pendidik atau tenaga kependidikan itu dengan cara-cara tersendiri. Misalnya kita mengadakan seminar seperti itu sih yang diadakannya, atau misalkan ada yang namanya penilaian seperti itu. Kita buat penilaian dulu, nanti hasilnya seperti apa, kemudian kita evaluasi yang kurangnya di mana sih. Nah, itu yang kurangnya bisa jadi acuan. Kita misalnya butuhnya apa untuk mereka gitu. Misalnya kurang dalam program administrasi, otomatis kita harus hadirkan orang yang kompeten di bidang tersebut gitu. Jadi itu bisa menjadi pengisi untuk kekosongan gitu. Kemudian misalkan kurang dari IT, otomatis kan harus misalkan kalau dari kami itu dibantu juga misalkan dari operator ya, karena ahlinya gitu misalnya ahlinya IT, otomatis operator harus juga membantu guru-guru yang kurang bisa paham terhadap IT. Jadi solusinya adalah memberikan pembelajaran atau seminar-seminar kepada guru-guru tersebut, Kang Hasan gitu. Oke. Nanti kita terapkan misalnya udah berapa persen nih, ada peningkatan nggak gitu. Jadi selama kita belum bisa mencapai target, kita terus saja melakukan istilahnya pembelajaran gitu. Jadi memang harus ada itu juga namanya seminar-seminar, atau misalkan MGMP gitu. Namanya kalau MGMP itu biasanya musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu salah satu solusi misalnya yang untuk meningkatkan kompetensi guru gitu. Oke. Teh Sali, seberapa sering Teh Sali ngadain seminar di sana untuk ningkatin kompetensi itu? Halo Teh Sali. Tadi Ya, seberapa sering gitu ngadain seminar atau kompetensi untuk ningkatin kompetensi guru gitu di sana?
Kalau sekarang sih karena memang kan kita terkendala dengan PPKM dan COVID sih, sejauh ini mungkin dari setahun itu cuman bisa dilaksanakan sekitar 2 kali gitu Kang Adi. Jadi kan pengawas juga takut misalkan ada teguran dari atasan. Biasanya kan kalau bukan pengawas misalkan orang lain yang kompeten gitu. Hmm. Dan itu Jadi dilaksanakannya daring juga. enggak, itu biasanya di sekolah. Jadi lebih kan kalau daring di kami terkendala dengan sinyal gitu kan, jadi nggak bisa daring. Oke, siap. Ya, Kang Jian mungkin ingin menambahkan, boleh? Ya, paling mungkin sedikit sharing ya kalau misalkan untuk strategi pengembangan, betul tadi Tessa juga udah menjelaskan. Ini konteksnya di masa pandemi ya. Mungkin Ya, konteksnya di masa konteks pandemi. Oke, konteks di masa pandemi betul tadi. Yang pertama kalau misalkan kami kan memang dari sebelumnya juga apa namanya sudah ada program namanya PPG ya. Tapi PPG-nya itu PPG internal sekolah. Nah, biasanya itu dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi guru, baik dalam hal akademiknya, pembelajaran dan juga hal-hal life skill lainnya. Nah, itu biasanya dilaksanakan untuk PPG itu sebulan sekali untuk PPG peningkatan kompetensinya. Terus kemudian karena kan kita itu sekolahnya juga bilingual, ya, menuju bilingual maksudnya. Jadi memang diharapkan peserta didik dan juga guru itu berinteraksi di hari-hari tertentu itu menggunakan bahasa Inggris sehingga kan kompetensi gurunya juga harus ditingkatin nih. Nah, biasanya ada beberapa lembaga itu yang memang mereka lebih memilih mencari orang baru. Nah, sedangkan di kita memang betul tadi langkahnya itu lebih pada perbaikan dibanding mencari guru terus nanti menggaji guru baru, ya lebih baik kita meningkat anggaran tersebut digunakan untuk meningkatin skill. Nah, biasanya kita juga seminggu sekali, 2 minggu sekali, bukan 2 minggu sih, seminggu sekali kalau untuk bilingual. Seminggu sekali itu di hari Kamis ada peningkatan bahasa Inggris untuk guru juga. Jadi dilatih seperti itu. Jadi betul tadi lebih kepada PPG sebulan sekali sama peningkatan life skill seminggu sekali. Oke. Gitu Kang Hasan, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, siap. Dari teman-teman yang lain Mantap, ada euy. yang ingin bertanya di haturanan? Gak apa-apa, Assalamualaikum gak Mang apa-apa. Ade. Nah, Izin. Kang Ahmed, mangga Kang Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Dok. Salam hormat Kang Jian, Teh Sali, Mang Adi, sama rekan-rekan lainnya. Jadi sebetulnya pertanyaan ini teh udah ditanyain dari tadi juga, cuman yang lebih spesifiknya seperti ini. Karena emang ini juga bagian daripada kebutuhan riset pribadi saya gitunya. Barangkali bisa bermanfaat untuk meningkatkannya kualitas pendidikan di Cianjur Selatan khususnya gitunya. Jadi sebetulnya Teh Sali nya Kang Jian, kalau berbicara masalah apa tenaga pengajar gitu atau anak didik yang diserahkan kepada sekolahan gitu, sebetulnya di masa pandemi ini ada semacam division of labor nggak gitu? Maksudnya apa ya? Jadi pembagian tugas gitu antara tenaga pengajar, orang tua sendiri gitu. Jadi yang berproses terhadap anak didik ini sebetulnya harus siapa gitu yang punya peran penting terhadap pendidikan di masa pandemi ini gitu. Jadi karena ini bahan riset gitu ya, barangkali ada solusi dari Kang Jan sendiri, Bu Sali gitunya. Jadi sebetulnya yang berperan penting terhadap anak didik ini gitu, apakah tenaga pengajar ataukah emang sistem pengajarannya atau bahkan orang tua sendiri gitu punya peran penting terhadap anak didik sendiri gitu. Jadi semacam pembagian kinerja lah gitu dalam pendidikan gitu, atau bagaimana nih, harus kayak gimana nih solusinya untuk menangani pendidikan di masa pandemi kayak gini gitu. Oke, Ya mungkin itu aja Mang Adi. siap. Saya tadi udah nangkep Kang Ahmed. Jadi kira-kira yang pertanyaannya mungkin seputar ini ya Kang Ahmed ya. Iya.
sektor apa tuh? Sektor apa saja sih sebenarnya harus ditingkatkan gitu untuk mendukung pendidikan di masa pandemi? Apakah dari sekolahnya, apakah dari gurunya, atau dari Ya, jadi Mas yang jadi Yang berwajib tanggung yang jawabnya jadi yang jadi masalah itu sebetulnya apakah memang kalau eh, apa sekolahan yang udah berkompeten tapi emang anak didiknya yang susah gitu. Meskipun ada dorongan dari orang tua, gurunya yang udah super gitu, tapi tetap nggak bisa meningkatkan kualitas si anak didik. Ini apakah ada yang salah dari sistem pengajarannya atau emang anak didiknya yang nggak bisa dididik gitu maksud saya teh? Atau kayak gimana nih? Ini kan butuh pembagian kerja gitu ya. Kalau bahasa kerennya mah yang tadi gitu. Jadi maksudnya teh harus ada peran dari siapa aja, terus bagaimana sih? Ya gitu mungkin kesimpulannya mah seperti itu, Mang Adi. Ya, siap. Kang Jian, Teh Sali sudah bisa menangkap pertanyaannya? Oke, mangga tuh Kang Jian dulu mungkin ya. Singkat aja mungkin Kang Jian karena waktu ya. Oke, udah maghrib ya. Oke, sebetulnya kalau misalkan tanggung jawab pendidikan secara umum juga ada 3 ya. Guru atau sekolah, terus rumah dan juga atau keluarga, orang tua, dan juga yang ketiga masyarakat. Nah, kalau dalam kondisi pandemi itu tentunya harus ada pembagian, Kang Ahmed. Yang pertama itu guru yang membuat kurikulum, tujuan dan lain-lain, pembelajarannya diarahkan kemana, terus pemberian evaluasi dan lain-lain. Nah, orang tua nanti berperan sebagai pengawas di sekolah, di rumah. Karena apa? Perkembangan anak didik kan kita tidak ketahui secara langsung ya. Maka informasi dari orang tua itu sangat kita butuhkan. Makanya kerjasama terkait perkembangan peserta didik itu harus diinformasikan dari orang tua kepada guru gitu. Jadi sebagai pengawas utamanya kalau di lembaga kami, jadi apapun perkembangan peserta didik baik buruknya itu nanti harus dikomunikasikan kepada sekolah biar sekolah nanti mencari solusi untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Itu Kang Adi. Iya. Teh Sali ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau menurut saya ya, yang harus diperbaiki itu adalah yang pertama adalah sistem pendidikan sendiri gitu, Kang Adi. Dimana kan ini kurikulum itu dibuat oleh orang-orang yang kompeten. Kemudian mereka hanya memberikan solusi untuk pembelajaran itu secara daring gitu, atau misalkan PTM 50% gitu. Dan itu dibebankan kepada kita atau sekolah. Sedangkan kita dibebankan itu kan anak-anak yang istilahnya sistemnya daring gitu, tidak bisa menyerap kurikulum secara 100%. Otomatis kita sebagai pendidik, kemudian juga anak didik kita dan orang tua harus bersinergi. Itu merupakan segitiga emas istilahnya. Jadi tidak bisa misalkan kita karena kita daring kita mengandalkan seluruhnya dari orang tua, kita nggak bisa seperti itu. Karena kan anak-anak itu otomatis kalau kata Kang Ahmed bilang anak-anaknya yang bandel apa gimana gitu kan. Karena kan memang anak-anak yang bersekolah itu seperti itu. Kita lembaga pendidikan harus membuat istilahnya pendidikan itu sebagai bengkel gitu kan, yang misalnya inputnya misalnya kekurangannya apa, kita harus outputnya harus lebih baik gitu. Itu kan PR dari lembaga pendidikan sendiri. Nah, jadi sama seperti Kang Jian, pendidik kemudian juga keluarga atau misalkan orang tua dan juga anak-anak itu harus semuanya bersinergi untuk mendukung satu sama lain gitu. Jadi tujuan itu tercapai dengan lebih gampang. Bayangkan misalkan kalau kita saja yang bekerja gitu tanpa ada pengawasan orang tua, kita juga tidak bisa maksimal. Atau misalkan hanya orang tua saja terus mendidik di rumah itu kan. Bahkan kan sampai ada guyonan gitu kan di media sosial banyak sekali. Bagaimana misalkan cara orang tua mendidik ketika pandemi. Mereka kebanyakan stres gitu dibandingkan membuat anak menjadi paham gitu. Jadi tak sama sih, harus bersinergi antara 3 unsur tersebut. Gitu. Baik. Menjawab ya Kang Ahmed atau masih ingin penasaran? Alhamdulillah. Ini mana ngobrol aja Mang Adi ya sedikit, Kang Jian punten Bu Sali. Jadi hasil riset saya selama di Cianjur Selatan, khususnya di Naringgul sama Cidaun. Jadi benar kata Teh Sali, jadi sistem di Cianjur itu, sistem pendidikannya itu hampir 100% ya Mang Adi, hampir 100%. Kalau untuk dulu sebelum pandemi itu menyerahkan anak didiknya terhadap tenaga pendidik gitu.
sedangkan kesejahteraan tenaga pendidik juga kesejahteraannya belum bisa fokus mendidik anak didik gitu. Jadi sulit gitu. Misalkan contoh yang realnya yang Madi, di daerah selatan itu masih ada tenaga pendidik yang gajinya di bawah 200.000. Itu kan untuk mendidik anak didik, sedangkan fokus kesejahteraan tenaga pendidiknya juga terganggu gitu. Jadi sulit. Nah, karena emang kita juga nggak bisa nyalahin sistemnya, nah itu mah pemerintah meren, cuman karena emang saya udah bergelut jeung bergaul jeung mereka meren karena itu, jadi tahu bahwasannya sekarang ya saya ditugasin untuk riset blank spot di wilayah selatan, khususnya Naringgul sama Cidaun. Nah, ketika pendidikan di masa pandemi kayak gini, korbannya yang nggak punya sinyal gitu, anu hese sinyal di Cidaun jeung solusinya belum ada sampai saat ini. Bahkan untuk mereka yang nggak, maksudnya teh punya HP, punya sinyal, kumaha solusina gitu kan. Bahkan bupati juga ketika kita mediasi dengan media juga nggak mau memutuskan bahwasannya untuk wilayah yang blank spot itu diharuskan tatap muka, nggak berani bupati seperti itu karena bupati takut ditegur meren. Nah, jadi sampai saat ini belum ada solusi. Jadi maksud saya teh pengen ada pemikiran-pemikiran, obrolan-obrolan yang jadi solusi dari teman-teman, mungkin barangkali gitunya bisa bantu gitu untuk wilayah selatan. Ya, khusus saya bukan memfokuskan saya Cidaun Naringul, tapi emang itu yang wilayah yang sulit gitu untuk sinyal gitunya. Nah, terus gimana cara mereka mendapatkan pendidikan selama pandemi? Nggak bisa. Yang kata Teh Sali teh kondisi pendidikan di Cidaun itu sekolahnya itu di atas gunung. Jarak dari rumah mereka ke gunung untuk mendapatkan sinyal itu 1 jam. Sekolahnya 10 menit, main TikTok setengah jam. Nah bener, emang bener kondisinya seperti itu. Jadi erek kumaha anak didik kumaha ya, maksudnya teh kualitas anak didik bisa disaingkan dengan orang-orang di kota gitu. Teknologi canggih, sinyal lancar gitu. Ya susah. Sampai kemarin solusi terakhir kita mediasi dengan pihak Kominfo. Alhamdulillah Kominfo yang menyediakan naon bahasanya kayak BTSD, server penguat sinyal gitu ya, 17 titik di wilayah Naringgul dan Cidaun. Kalau Cidaun itu Puncak Baru, Cibulu sama Gelar Pawitan saya fokuskan dulu gitu karena emang ada senior-senior kayak Kang Heri gitunya, Kang Solihin itu. Nah, kasihan bener-bener kasihan. Bayangkan Mang Adinya dulu kita sekolah non kuliah di kosan ke kampus, ke fakultas saya teh jauh di kosan teh. Komo di Cibiru Hilirnya jalan kaki nyampe ke kelas lamun teu tidur. Naon deui main HP, komo ieu anu sejam jarakna ti handap ke gunung. Nah bener gitu, ketika saya survei ke sana ternyata nya sekolah nama 10 menit gitu, main TikTok, main Facebook karena setengah jam gitu. Nah ini mungkin barangkali ada solusi dari teman-teman gitu. Oke, hatur nuhun Kang Ahmed. Ini mungkin akan panjang lebar ya Kang Jian dan gue Teh Sali kalau berbicara Kang Ahmed wajah pendidikan di Kidul gitunya dengan pemerataan akses, fasilitas dan sebagainya. Menurut saya itu bakal panjang lebar lagi gitu ya. Tapi sebetulnya saya mengapresiasi gitunya, pribadi mengapresiasi upaya Kang Ahmed gitu ya melalui jalur media, misalnya tuh menyampaikan soal tadi blank spot, akses pendidikan. Kan itu tuh kita gak tahu Kang Ahmed, kita gak tahu, mungkin bupati gak tahu, dinas komunikasi dan informasi mungkin gak tahu, tapi kan melalui jalur media itu sebetulnya bisa jadi jembatan gitu dan juga bisa jadi solusi. Kan tadi ada akhirnya gitu kan ya, ada BTS lah, pemasangan BTS dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sebetulnya itu solusi jangka pendeknya gitu ya Kang Ahmed gitu. Jadi apresiasi sekali lah ke Kang Ahmed yang sudah membantu gitu ya pendidikan di Cianjur gitu ya, masalah-masalah pendidikan di Cianjur melalui jalur media.
Oke, berhubung, mohon maaf ya sebetulnya teman-teman, Ai berhubung tadi nama Mang Adi hayang nate anu teu punya sinyal teh di selatan teh diizinkan untuk tatap muka gitu maksud saya teh jadi teribet pengen nama gitu tapi Bupati Herana nggak berani bilang kayak gitu mungkin entah naon alasan nama gitu ya wallahu alam gitu bisa apa kan itu nama kul huwallahu ahad bre. Oke lah. Nah itu Kang Ahmed, tanyain lagi Kang Ahmed ke Bupati. Gak bakal berani pemerintah daerah. Kecuali ada instruksi dari pusat, Kang Ahmed. Ah, Yang di bawah kan mengikuti semua. nah gitu Kang Ahmed. Ayo Kang Ahmed, semangat. Ya teman-teman, aduh mohon maaf sebetulnya ini karena berhubung waktu dan juga mau maghrib, mungkin ya pertanyaannya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita ada sesi berikutnya gitu kan ya, karena diskusinya masih seru, masih panjang. Mungkin kita juga masih penasaran sebetulnya. Lanjut lah. Dan kedepannya bisa diagendakan baru gabung di luar pendidikan ya, Kang Adi. Bisa di luar Semua aspek pendidikan nanti. ya, semua aspek. Buat yang belum gabung, ini kebetulan direkam nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ini nanti akan di-upload di YouTube. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh semua orang gitu kan ya. Nanti setelah di-upload linknya di-share aja gitu ya, makin rame kayak gitu. Cantumkeun tayangnya ho link YouTube Abdi Siap. Mungkin ini sebagai kata-kata terakhir dari Teh Sali dan Kang Jian. Ada apa? Ungkapan terakhir lah gitu. Bukan ungkapan terakhir apa ya? Closing statement gitu ya. Closing statement dari Kang Jian dan Teh Sali, mangga di Kang Jian dulu mungkin ya. Siap, aturan Kang Adi. Closing statement-nya kalau berkaitan pendidikan atau secara umum? Ya berkaitan dengan pendidikan lah. Yang tadi ya? Oke. Satu hal sih yang paling saya garis bawahi bahwa kondisi ini tidak terlepas dari takdir Tuhan. Sehingga apapun yang kita ikhtiarkan, jika misalkan hanya mengandalkan pribadi, mengandalkan kekuatan fisik itu tidak mungkin tercapai. Solusi terbaik adalah kembali berpasrah kepada jalan yang sudah Allah ridhoi, senantiasa berusaha dan juga berdoa semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir. Amin. Itu aja Kang Adi. Dari Teh Sali. Amin ya Allah ya Rob. Oke, mungkin closing statement dari saya juga mungkin berupa harapan ya. Semoga pandemi ini cepat selesai, apalagi negara kita sebentar lagi akan berulang tahun gitu kan. Semoga tidak berkelanjutan gitu dan anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan semangat gitu kan. Kemudian juga kami juga sebagai pendidik dan pengelola pendidikan juga diberi kesehatan untuk tetap amanah menjaga pendidikan di Indonesia gitu. Itu sih Kang Adi. Ya, mangga hatur nuhun Teh Sali. Ya itu aja mungkin teman-teman untuk diskusi kita sore hari ini. Terima kasih buat yang sudah datang tadi. Yang paling banyak peserta itu ada 17, alhamdulillah gitu ya, banyak. Jadi buat yang baru bergabung, tadi yang baru bergabung, ini nanti akan di-share di YouTube. Nanti mungkin tunggu saja linknya gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau banyak salah-salah kata atau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Dan mungkin pembahasannya jadi kesana kemari yang lebar, tapi saya sangat apresiasi karena ini sebetulnya dadakan sekali, tapi mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita elaborasi gitu ya dan bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam pendidikan di Cianjur. Baik ya, mungkin kita tutup saja dan akhiri dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.